Halo Golasso, ya di video kali ini saya mau bahas pertandingan semifinal untuk besok antara Prancis yang akan menghadapi Maroko. Seperti yang kita tahu, salah satu tim ini akan bertemu dan menghadapi Argentina di final, di mana Argentina berhasil mengamankan satu tiket setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0 tadi sore ya. Kita mulai dari Prancis terlebih dahulu. Ya, menurut saya Prancis ini di Piala Dunia kali ini bermain sangat amat tidak konsisten. Kadang-kadang main bagus, kadang-kadang main jelek. Terutama di babak pertama bermain bagus dan di babak kedua totally different, totally berbeda. Kadang-kadang bermain malah di press habis-habisan sama lawan. Bisa kita lihat kemarin saat laga melawan Prancis. Di awal mereka berhasil unggul, tapi setelah itu nol, big zero. Mereka ditekan habis-habisan, diobok-obok Inggris. Ya, lini serang Prancis ya gak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Saya melihat Prancis ini tidak bermain seperti apa ya? Tidak bermain menggunakan sebuah sistem. Didier Deschamps ini hanya bermain dan mengandalkan skill individu dari pemain-pemainnya. Terutama saat menyerang ya. Sangat terlihat sekali Prancis ini kerap men-skip lini tengahnya dan lebih dominan mengandalkan serangan itu dari sisi sayapnya, kedua sayapnya yaitu siapa namanya? Kylian Mbappe atau Dembele. Ya, kemarin laga melawan Prancis, kedua winger ini di double cover oleh pemain-pemain Inggris sehingga ya the whole game tidak berkontribusi sama sekali tidak kelihatan. Malahan gol itu terjadi dari sebuah tendangan spekulasi ya. Di babak pertama, gol yang dicetak oleh Tchouaméni, gol spekulasi tendangan jarak jauh, di mana ini bukan merupakan sebuah pattern atau sebuah sistem ya, murni skill individu. Di luar dari dua gol yang bisa dicetak Prancis, berapa peluang yang mereka ciptakan? Tidak ada. Malahan Inggris yang menciptakan begitu banyak peluang. Menurut saya itu kemarin lucknya Prancis ya. Kalau saja Inggris main lebih efektif dan bisa mengkonversikan begitu banyak peluang yang mereka dapatkan untuk mencetak gol, ya bisa saja Prancis ini sudah out kemarin. Tapi di sisi football kita juga harus mengakui mentalitinya Prancis sebagai juara bertahan ya. Karena Prancis ini masih memiliki beberapa pemain ya yang kemarin juga 4 tahun lalu memenangkan Piala Dunia di Rusia. Tapi dari semua pemain Prancis itu saya sangat kagum dengan performanya Antoine Griezmann. Ini pemain ya tampil luar biasa di Piala Dunia kali ini. Banyak yang mengira pemain ini sudah habis ya. Dibuang Barca, kemudian menjadi pemain cadangan di Atletico Madrid setelah kembali di periode keduanya. Tapi bersama Prancis dia tampil berbeda. Ya, membagi bola, create banyak peluang untuk rekan-rekannya. Karena apa? Karena dia ini mempunyai role yang sedikit berbeda dari role yang dia mainkan di Barca atau di di ATM ya. Di timnas Prancis ini saya melihat Antoine Griezmann ini bermain sebagai nomor 10 yang pre-roll. Kenapa dia bisa bermain dengan sistem pre-roll seperti ini? Karena ada dua pivot yang bisa menutup ruang yang ditinggalkan Griezmann ketika membantu serangan, yaitu Tchouaméni dan Adrien Rabiot yang bermain cukup solid di lini tengah. Ya, di Atletico Madrid di periode pertamanya dia bermain ya cukup bagus, luar biasa, sempat memenangkan La Liga
dan sempat juga membawa Atletico Madrid ke final Liga Champions. Karena apa? Karena Griezmann ini adalah tipe pemain yang bisa dikatakan membutuhkan ruang, perlu space untuk bermain ya. Beda dengan ya saya bisa bilang Griezmann ini salah pilih klub ya. Karena di Barcelona itu mempunyai filosofi possession football. Sehingga tetapi kerap pemain klub lawan yang dihadapi Barcelona itu bermain dengan parkir bus atau bertahan total, sehingga Griezmann ini cenderung tidak mendapatkan space seperti bagaimana dia bermain di Atletico Madrid. Ya, sebelumnya dia tidak mendapat banyak space sehingga ya permainannya tidak berkembang. Selanjutnya kita bahas Maroko ya. Dongeng Cinderella-nya Maroko kembali berlanjut setelah memulangkan Portugalnya Ronaldo. Ya, Maroko kehilangan Saiss dan Mazraoui di lini belakang. Tentu ini akan menjadi kehilangan besar untuk Maroko. Karena pertahanan yang kokoh ini, yang solid ini adalah kunci utama mengapa Maroko ini bisa melaju sampai semifinal ya. Tapi mereka masih memiliki beberapa pemain kunci, beberapa pemain yang lagi top perform di Piala Dunia kali ini. Ya, sebut saja Hakimi, Buono di posisi kiper yang bermain sangat solid, dan juga ada Sofyan Amrabat di gelandang, dan juga di lini depan mereka masih punya Hakim Ziyech dan El Nesri ya. Tapi menurut saya Maroko ini akan tampil tanpa beban. Karena apa? Karena Maroko ini sudah menciptakan sejarah. Biarpun harus kalah, ya mereka itu tetap akan berpesta karena mereka ini adalah tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Ya, adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ya, mereka akan tampil nothing tulus, akan berjuang, tapi tidak mempunyai ekspektasi lebih ya. Semifinal ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa untuk Maroko. Kalau saja pelatih mereka ini tetap mempertahankan gaya permainan mereka seperti match terakhir, di mana mereka bertahan dengan sangat solid dan menunggu momentum untuk melakukan counter attack, definitely mereka punya peluang besar. Jangan saja ya kayak pelatih Kroasia tadi sore, dia totally merubah gaya permainan Kroasia, bermain ngepres dan bermain terbuka melawan Argentina yang skuadnya di atas kertas 2 level di atas Kroasia. Ya, enggak salah, tetapi pasti diobok-obok. Terbukti 3 kali. 3 kali mereka kecolongan, ya dihukum oleh Argentina oleh 3 gol. Bisa dibilang gol counter attack dari Argentina. Argentina yang bermain begitu efektif, memanfaatkan sedikit peluang tapi bisa mencetak 3 gol. Ya, sistemnya pelatih Kroasia ini tidak salah, tapi ya kualitas individu pemain-pemain Kroasia ini tidak bisa menjalankan sistem itu. Terbukti. Ya, saya harap Maroko ini akan tetap mempertahankan gaya permainan yang sebelum-sebelumnya. Ya, bermain dengan mid block, jarak antara lini pertahanan dan lini tengah itu dekat, tidak terlalu jauh, sehingga pertahanan akan cukup rapat dan menunggu momentum untuk melakukan counter attack. Ya, mereka ini terbukti ketika Maroko melawan Portugal ya. Mereka mendapat beberapa kali peluang counter dan salah satunya bisa mereka konversikan menjadi gol lewat heading dari El Nesri. Dan jangan lupa mereka juga mempunyai beberapa peluang. Ya, salah satunya itu ketika penyerang mereka one on one sama kipernya Portugal, tapi sayangnya tidak bisa dikonversikan menjadi gol.
ini cukup membuktikan kalau strateginya Maroko ini ya cukup efektif untuk sistem untuk melawan Prancis di semifinal ini. Selanjutnya, Maroko ini juga punya sayap yang cukup skillful, yaitu Hakim Ziyech di kanan dan Boufal di kiri. Dan jangan lupa, dua back sayapnya Hakimi dan siapa namanya? Si Atiat Allah, ya, yang bermain cukup bagus, cukup solid, dan sekali-sekali naik membantu serangan ya. Terutama sisi yang bisa dimanfaatkan Maroko ini adalah sisi kiri pertahanan Prancis, di mana sisi kiri itu ditempati oleh back ofensif Theo Hernandez ya. Theo Hernandez ini kerap maju ke depan, ya, membantu dan melakukan kombinasi dengan Kylian Mbappe. Seandainya ya para pemain Maroko ini bisa menciptakan sebuah skenario serangan balik ketika Theo Hernandez ini overlap ke depan, ya bisa saja mereka melakukan kejutan lagi dan dongengnya Maroko ini bisa akan berlanjut sampai partai final. Ya, kemungkinan itu pasti ada. Tapi ya ini sepak bola, ya bukan ilmu pasti, bukan matematika yang bisa kita prediksi hanya dengan data dan data. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari sebuah pertandingan, kartu merah, dan juga penalti, dan juga gol-gol yang kadang-kadang ya tercipta gol-gol yang tidak masuk akal ya. Tapi di pertandingan kali ini saya sedikit unggulkan Prancis yang akan menang dengan skor tipis, murni karena kualitas individu para pemain Prancis ini bisa dibilang dua level di atas para pemain Maroko. Kalau saja para pemain Prancis ini on fire, ya pasti kemungkinan besar bisa diatasi dan Prancis akan bertemu Argentina di final. Apalagi dua pemain lini belakang Maroko gak bisa main, akan absen di pertandingan ini karena cedera ya, yaitu Saiz dan siapa namanya bek kanannya Bayern Munchen itu Mazraoui. Ya, kita saksikan saja pertandingan semifinal ini besok. Ya, teman-teman bisa yang mau berkomentar, yang mau memberikan prediksinya bisa tulis di kolom komentar ya. Alright, thank you for watching. See you in the next video.